Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat Rasulullah SAW karena kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan acara yang pada malam ini alhamdulillah Wahda TV Mamuju membuat sebuah kegiatan yang program cakap macoah atau percakapan yang baik. Pelaksananya adalah Wahda Islam yang Mamuju yang disponsori Wahda Inspirasi Zakat. Bisa kita lihat di depan saya ini ada lewat tulisan, bisa kita baca yang sponsornya pada malam ini. Alhamdulillah, di studio pada malam ini kita bersama-sama Ustadz Fajarudin Jalil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Beliau saya lihat ini cerah sekali mukanya. Alhamdulillah. Beliau ini adalah kita perkenalkan Ustadz Fajarudin Jalil, SEMM, dan saya pribadi Zainuddin sebagai pemandu acara. Beliau adalah di Wahda Islamiyah ini sebagai Ketua Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah. Alhamdulillah, pas sekali pada malam ini pemirsa Wahda TV dimanapun berada, mari kita sama-sama akan mendengarkan dan menyaksikan program kita pada malam ini, Cakap-Cakap Macoah, yang diberi tema dengan membangun mindset rumah tangga Islam. Masya Allah. Ini kita tahu bahwa menjaga keluarga harmonis dan bahagia memang bukan perkara yang sangat mudah, karena bukan tidak mungkin pasangan mengalami ujian dalam kesabaran dan kesetiaan dalam rumah tangga. Dalam Islam, keluarga harmonis adalah keluarga yang kita idam-idamkan, yaitu keluarga sakinah, mawaddah warahmah, atau keluarga yang tentram, penuh cinta atau harapan dan kasih sayang. Jadi tentu pada malam ini Ustaz, apa kira-kira mungkin yang pertama itu dalam rumah tangga adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu Ustaz, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi Pak Zain ya. Ya, iya Ustaz. Rumah tangga ini awalnya kan dibangun dengan satu tujuan, satu cita-cita oleh orang yang membangunnya, orang yang menjalaninya. Tentu ketika dia mulai berniat atau bercita-cita membangun rumah tangganya, dia punya gambaran dalam pikirannya rumah tangganya nanti akan seperti apa. Iya, mawaddah warahmah. Iya. Ya, kebanyakan orang kan akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan itu ya cita-cita kita semuanya. Iya. Nah ini tentu penting untuk kita pahami bahwa sebenarnya ketenangan itu, kebahagiaan itu letaknya di dalam hati, bukan pada kebendaan, bukan pada perkara-perkara duniawi yang dipandang kebanyakan orang sebagai sumber kebahagiaan seperti kedudukan, jabatan, popularitas dan seterusnya. Jadi dalam pandangan Islam, kebahagiaan itu adalah ketika seseorang dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebutkan tadi. Memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita secara umum dalam kehidupan ini dituntut untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah tujuan penciptaan kita ya dalam pandangan Islam. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga membangun rumah tangga itu adalah bagian dari itu. Bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua bagian dari kehidupan seorang muslim adalah ibadah. Termasuk membangun hubungan rumah tangga. Jadi mindset yang kita maksud dalam membangun rumah tangga adalah memandang kita dalam berumah tangga itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, seluruh bagian dari ibadah. Dari awal sampai akhir. Dari di pertengahan, dan ini nampak ya. Bahwa Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih pasangan di awalnya. Kemudian bagaimana membangun hubungan dalam interaksi kita.
antara orang tua, kemudian istri dan anak, itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya, Ustaz. Ya, Iya. Seperti apa tuntunannya itu, Ustaz, yang menurut syariat Islam? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang itu. Demikian pula Nabi SAW. Di awal misalnya, bahkan sebelum memulai hubungan itu, Pak Zain, hubungan rumah tangga, Nabi SAW memberikan anjuran, misalnya kepada para laki-laki. Para laki-laki. Beliau mengatakan, tungkihul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi pada 4 perkara. Iya. 4 aspek yang menjadi pertimbangannya. Iya. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Dan ini nyata ya. Iya. Kita tentu lebih suka wanita yang sudah mapan. Punya harta dibandingkan wanita yang lebih miskin misalnya dari masalah harta. Iya. Kemudian kedua, walihasabiha, keturunannya. Dan ini biasa anjuran dari keluarga, mencari yang keturunan yang seimbang. Iya. Kemudian ketiga, lijamaliha, kecantikan. Iya. Kecantikannya. Kemudian yang keempat adalah walidiniha, dan karena agamanya. Itu. Dan Nabi SAW menganjurkan fadfar bidzatid, carilah wanita yang dipilih karena agamanya. Dipilih karena agamanya. Taribat yadak. Kalau tidak, kamu akan celaka. Karena pertama tadi tentang harta itu bisa habis. Nasab itu hanya nampak di luar saja. Ya, tidak harus bahwa orang yang bagus nasabnya bagus perilakunya. Kemudian yang tentang kecantikan itu juga bisa memudar. Rambut bisa putih, kulit bisa keriput. Ya, karena kecantikan itu sementara semuanya. Tapi agama itu adalah sesuatu yang bisa kita bawa sebagai sebuah kekayaan sekarang dan yang akan datang. Demikian juga kalau untuk wanita. Wanita juga ketika dianjurkan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan, idza ja'akum, ketika telah datang kepadamu, menawarkan diri, man tardawna dinahu, orang yang kau lihat bagus agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Ya, karena Nabi SAW, maka fankihuhu, nikahilah. Kalau dia sudah datang bagus agama, jadi tidak seperti tadi, sama juga tadi yang laki-laki tidak lagi melihat lagi hartanya bagaimana. Tapi meskipun itu bagian dari pertimbangan, tapi jangan dijadikan pertimbangan utama. Pertimbangan utama adalah dalam persoalan agama. Saya kira itu. Ya, untuk yang pertama. Tapi ini Ustadz, saya lihat hari ini kebanyakan manusia hanya melihat saja dari sisi kecantikannya. Bagaimana itu, Ustadz? Ya itu ya. Apalagi sekarang ini di media sosial ini banyak orang yang berawetnya sana sini melihatkan kecantikannya, jarang memperlihatkan agamanya. Bagaimana nih, Ustaz? Ya, jadi seperti itulah, karena memang mindset kita tidak terbentuk sebagaimana tadi ini, bahwa menjalin hubungan rumah tangga atau membangun rumah tangga atau menikah itu tidak berdasarkan atas bahwa dia adalah sebuah ibadah yang akan kita bawa dari awal kita menikah sampai akhir. Sehingga dalam pernikahan itu tidak selalu indah kita jalani ya. Karena kan menggabungkan dua pribadi itu ya tidak semudah kita mencocokkan colokan listrik. Colokan listrik itu kan dua, Ustaz. Kalau tidak bisa menyala. Harus dua, Ustaz, bisa menyala. Manusia itu dia punya karakter yang harus disesuaikan masing-masing. Nah, yang paling penting tadi agamalah yang menyatukan itu. Maksudnya agama dalam makna yang luas ya. Kita tidak mengatakan bahwa agama itu sekedar dia banyak ibadah-ibadah sunnahnya. Itu bagiannya, tapi secara menyeluruh lebih daripada itu adalah terkait dengan akhlaknya, terkait dengan ilmunya, muamalahnya, dan seterusnya. Jadi justru bahkan dalam agama kadang persoalan akhlak itu adalah sesuatu yang didahulukan. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena akhlak inilah yang membangun karakter sebenarnya. Kalau akhlaknya bagus, niscaya hubungannya kepada Allah akan bagus. Kalau akhlaknya bagus, hubungannya kepada manusia akan bagus. Kalau dia akhlaknya bagus dan kemudian ditambah dengan ilmu yang mumpuni dalam urusan agama, maka insya Allah dia akan memperlakukan manusia dengan baik. Jangankan orang lain ya, tentu lebih pantas lagi kepada orang yang paling dekat dengannya, istrinya dan anak-anaknya. Saya kira seperti itu. Jadi begitu, Ustaz. Dalam rumah tangga kita itu, kita harus membangun rumah tangga dengan menjaga ibadah. Kira-kira ada trik-trik dari Ustaz ini bagaimana cara menjaga ibadah dalam rumah tangga, Ustaz?
Ya karena ibadah ini dalam rumah tangga banyak sekali Ustaz. Jangan hanya berpatokan bahwa ini saja ibadah. Banyak sekali ibadah dalam rumah tangga Ustaz. Kira-kira menurut Ustaz yang mana dimaksud dengan saling menjaga ibadah dalam rumah tangga? Ya, jadi rumah tangga sebagaimana kita sebutkan tadi, harusnya dipandang adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Bagian dari ibadah sendiri. Bagian dari ibadah sendiri, sehingga hal-hal yang kita tegakkan dalam ibadah kita secara umum itu juga kita tegakkan dalam bagaimana membangun rumah tangga itu sendiri. Ya tentu kalau sholat misalnya ada syaratnya, rukun-rukunnya dan seterusnya, itu kita jaga, khusyuknya dijaga. Nah, dalam rumah tangga pun seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang bagaimana aturan-aturan dalam rumah tangga. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini menjaga diri kita dengan keluarga kita dari api neraka itu berarti bahwa menghalangi dan menjadikan antara diri kita dengan neraka itu pelindung. Dengan apa? Dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga menghindarkan diri kita dari menzalimi siapapun. Tentu yang paling dekat adalah keluarga kita. Jadi menjaga ibadah dalam keluarga itu adalah hal yang penting, bukan cuma pada diri kita, tapi juga pada keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para laki-laki, istausu bin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepada wanita, berwasiatlah, bernasihatlah yang baik kepada wanita. Bernasihat kepada wanita. Bernasihat kepada wanita, karena kata Nabi SAW, bernasihat istausu bin nisa. Karena wanita itu terbuat dari atau seolah terbuat dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Dalam hadis itu digambarkan kalau kau memaksakan dia akan dia bisa patah. Kalau kau biarkan akan bengkok terus bengkok. Seperti itu. Jadi gambarannya bahwa menjaga ibadah itu adalah dengan cara yang baik. Itu hal yang penting hal yang disyariatkan. Karena memang tujuan dari rumah tangga itu adalah bagaimana kita semakin bertakwa kepada Allah, dan rumah tangga ini adalah membangun rumah tangga dalam pernikahan, dalam ikatan pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Orang menikah rata-rata di usia misalnya 25 atau lebih rendah daripada itu. Nah, itu berarti masanya lebih panjang. Kalau kita sholat mungkin berapa menit 15 menit atau setengah jam paling lama. Yang standar itu 10 sampai 15 menit. Kalau pernikahannya bertahun-tahun. Dan Allah SWT menggambarkan misalnya Nabi SAW berwasiat kepada wanita, kemudian Nabi SAW mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik. Nabi SAW mengatakan misalnya kepada para suami mengingatkan kepada suami, kepada para pemimpin rumah tangga untuk khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi itu bagian dari ibadah semuanya. Jadi berbuat baik kepada keluarga, memberi nafkah secara secara pantas kepada mereka, dan juga misalnya termasuk bagian dari ibadah adalah untuk para lelaki atau para pemimpin rumah tangga, para suami adalah memegang kepemimpinan rumah tangga. Sebagai amir dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki lah yang bertanggung jawab. Jadi pasang diri kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk para suami ini. Kuatkan pundak-pundak kita. Kuatkan pundak kita dalam semua urusan. Kita harus menjadi orang yang menopang keluarga. Berapapun yang kita mampu, yang penting kita bisa bertanggung jawab, kemudian bisa melindungi dan seterusnya, menetapkan keputusan-keputusan penting di dalamnya, kemudian menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya, itu semua tanggung jawab suami. Di samping istri juga diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Sebenarnya itu bagian dari ibadah kepada Allah semuanya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu ada tata caranya. Pada dalam rumah tangga Islami juga itu menjadi sesuatu yang patut untuk kita tegakkan, patut untuk ditegakkan. Jadi bukan semata-mata kita memandangkan gambaran orang kebanyakan atau sebagian memandang bahwa kalau orang menikah itu sudah pasti semua sempurna, kayak cerita dongeng. Dia bilang di akhirnya dia bilang kemudian mereka hidup bahagia selama-lamanya,
Amma ba'dunya tidak ada. Iya, setelah itu. Di waktu pernikahan, hari pertama, hari kedua. Iya. Ada bulan madu misalnya. Iya, ada bulan madu. Lewat bulannya, wah. Iya, yang kita harus amma ba'du. Bilang madunya. Iya. Terus jadi banyak permasalahan-permasalahan dan laki-laki dituntut untuk bisa membuat keputusan. Iya. Tentu dengan pertimbangan, istri mempertimbangkan banyak hal dan ketaatan dari istri adalah sesuatu yang dituntut. Iya, jadi sebab ini saat dalam membangun mindset rumah tangga ini tadi kita sudah sebutkan itu saling menjaga ibadah, memperkuat hubungan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Ustaz mungkin tidak terlepas ini Ustaz saling mencurahkan perhatian Ustaz. Ya. Ya, ini seperti apa ini saling mencurahkan perhatian ini Ustaz? Jelas itu penting. Ya. Iya, Ustaz. Nabi SAW tadi mengatakan sebenarnya kita sebutkan kepada para laki khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Jadi gambarannya begini. Kadang kalau kita punya teman dekat, teman dekat, kita perhatian kepada dia. Dia dapatkan musibah, kita segera membantu, menolong. Kalau dia dapat hal yang menyenangkan, kita selamat ya. Atau kita kasih hadiah. Ya. Itu kalau kita punya teman dekat yang kita sangat hargai atau sangat hormati atau sangat dekat dengan kita. Maka itu artinya kita berbuat baik kepada dia, berbuat kebaikan kepada dia. Nah, itu lebih penting lagi, ya artinya lebih daripada itu adalah kepada keluarga kita sendiri. Ada kadang orang yang kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya dia dikenal dermawan, gitu. Tapi ketika kembali kepada keluarganya tidak seperti itu. Jadi kita saling menopang dan menunjukkan bakti terbaik kita. Jadi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kebaikan itu mulai diwujudkan dalam rumah tangga. Berlomba-lomba untuk saling berbuat baik satu sama lain. Jadi kalau istri kita berbuat baik satu kepada kita atau anak kita berbuat satu kepada kita, kita berikan kepadanya dua. Itu namanya berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikianlah. Ya Nabi sallallahu diriwayatkan ya. Beliau itu ditanya Aisyah, apa yang beliau lakukan? Beliau memasak makanannya, kadang memasak makanannya sendiri. Kadang membantu keluarganya dengan dalam urusan-urusannya. Kadang menjahit pakaiannya sendiri. Menyulam pakaiannya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana beliau itu tidak selalu bergantung bahwa ini pekerjaan istri saya ini. Ya, selama itu memang betul mungkin tanggung jawabnya. Tapi bagian dari kebaikan kita adalah membantu dia dalam mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau misalnya ada orang dia punya utang, teman kita bantu membayar utangnya. Sebenarnya kan tanggung jawabnya dia, bukan kita. Tapi bagian dari kebaikan kita adalah membantu. Sama dari istri kita kan kadang kita saling melihat satu sama yang lain. Istri melihat bagaimana suami harus berbuat, suami melihat kepada istri apa yang harus dia buat. Dan mereka tidak saling mendukung. Ya, kalau ketika ada hal yang terlalaikan, ada sesuatu, ini kan bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawab istri saya. Padahal kan tidak seperti itu. Ya, di dalam komunitas masyarakat kadang kita menerapkan standar yang berbeda dengan apa yang kita lakukan di rumah tangga sendiri. Padahal di dalam rumah tangga lah yang lebih penting untuk diselesaikan, untuk diterapkan dibandingkan di luar. Bagaimana pemaafnya Nabi SAW kepada istrinya, bagaimana dan seterusnya. Misalnya Nabi digambarkan misalnya, dan ini kadang kita hadapi Nabi itu pernah datang ke rumahnya, salah satu istrinya. Kemudian bertanya, adakah yang bisa dimakan? Maksudnya apakah engkau selesai memasak? Datang ke salah satu istrinya, Ustaz. Kemudian dia bertanya, ada yang bisa dimakan? Maksudnya apakah sudah selesai memasak? Ada masakan yang bisa dimakan? Kalau dia mengatakan tidak ada, belum. Maka dia mengatakan kalau begitu saya puasa. Sederhana sekali kan, maksudnya tidak perlu bertanya kenapa tidak ada, apa yang kau lakukan. Tapi Rasulullah tidak mengatakan saya ke istri yang satu tidak ada makan. Seperti itu. Dia berpuasa. Jadi itu membesarkan hati istrinya. Membesarkan hati istrinya. Itu hal yang mungkin bentuk perhatian kepada istrinya. Perhatian dan juga hal yang tidak tidak menyalahkan. Meskipun memang itu hal yang perlu diperhatikan. Tapi artinya begini. Dalam beribadah itu urusan kita itu dengan Allah dan diri kita dengan Allah. Bukan urusan orang lain kepada kita, kan begitu? Kita sholat yang berwudu bukan orang lain kan? Kita yang berwudu. Ya bukan orang berwudu. Jadi begitu juga yang harus kita yang kita terapkan. Ketika ada satu permasalahan yang kita pikirkan apa yang harus bagaimana saya lakukan, apa yang saya kerjakan, bukan apa yang harus orang lain kerjakan. Sama tadi kan, misalnya istri Nabi SAW belum memasak misalnya, atau tidak ada masakan yang beliau buat, atau belum jadi masakan. Nabi tidak berpikir seharusnya dia berbuat apa. Nabi berpikir kalau begitu apa yang saya lakukan? Apakah saya marah-marah? Apakah saya? Jadi
kebaikan apa yang saya bisa lakukan dalam kondisi seperti ini? Maka beliau mengatakan, saya puasa. Saya puasa. Tidak usah, jadi tidak apa-apa. Itu hal yang tidak apa-apa dan tidak mengapa. Saya berpuasa, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi bentuk perhatian. Ya, perhatian itu bentuknya adalah bagaimana kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Bukan bagaimana orang lain harusnya berlaku kepada kita. Bukan bagaimana perbuatan baik itu kepada kita, tapi bagi apa yang kita lakukan. Ibadah sebagaimana kita gambarkan tadi, bahwa mindset dari rumah tangga ini, berumah tangga, pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senternya, pusatnya adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bagaimana Allah ridho kepada kita. Bukan bagaimana orang lain berbuat kepada kita. Itu bukan lagi, tidak lagi memandang seperti itu. Itu bukan hal yang diperhatikan ketika beribadah. Bahkan ketika seseorang berbuat salah kepada kita, yang kita harus lakukan adalah memaafkan. Itu kan gambarannya seperti itu. Dalam muamalah kita secara keseluruhan seperti itu. Ketika ada orang bersalah, apa yang utama, apa yang penting dalam kaitannya ibadah kepada Allah? Apa kita marah-marah? Bahkan yang mengatakan kalau dalam jangan aku marah. Kan seperti itu. Jadi ketika kita memandang itu adalah sebuah ibadah, maka pusat dari ibadah itu adalah kita dengan Allah, bukan orang lain kepada kita. Kadang memang ada hal yang harus kita tuntut dan kita luruskan, akan tetapi secara umum yang paling pertama adalah bagaimana kita memposisikan diri beribadah dalam keadaan itu. Dalam keadaan itu. Kita ke pemirsa ini, Wahdat TV Mamuju ini, mudah-mudahan masih menyimak pada kesempatan ini. Tentu selain tadi itu perhatian, mungkin yang kita harus selalu ingat adalah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga. Seperti apa itu Ustaz yang bersyukur? Ada gambaran dari Nabi SAW mengingatkan kita dalam urusan-urusan seperti ini bisa diterapkan. Nabi SAW itu mengingatkan, unzur ila man huwa asfala minkum. Wala tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tadzaru ni'matallah. Perhatikanlah itu bagaimana caranya kita bersyukur Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka lihatlah orang-orang yang lebih rendah keadaannya daripada kita. Lihatlah bahwa Allah memberikan nikmat kita begitu banyak. Bahwa kita bisa berumah tangga, kita punya istri yang mendampingi kita, kita punya anak-anak yang bisa menyenangkan hati kita. Maka lihatlah orang-orang yang mungkin di sisi mereka tidak ada. Lihatlah para jomblo yang masih yang tidak ada istrinya. Kita bersyukur ini sudah ada istri. Mereka belum melewati fase yang kita lewati. Mereka begitu ingin seperti kita. Jadi syukurilah itu. Dengan apa? Dengan menjaga hubungan yang harmonis di dalamnya. Banyak orang yang mau seperti kita. Banyak, betul, betapa banyak orang yang mau menikah tapi belum bisa mewujudkan itu. Berjuang untuk itu. Nah, ini harus kita syukuri karena banyak orang yang mau. Ada seorang yang mengatakan betapa banyak orang yang menginginkan yang paling buruk yang kau alami, hal yang paling buruk yang kau alami. Jadi kita mungkin hari ini cuma tidak mendapatkan cukup makanan untuk sehari misalnya. Ada orang yang tidak makan sudah berhari-hari. Seperti itu. Jadi pada intinya adalah kita selalu melihat bahwa apa yang ada di sisi kita itu karunia dari Allah untuk kita jaga. Berarti ini Ustaz ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari bersabar, Ustaz. Ada kata bersabar dalam rumah tangga. Dua sisi yang harus kita tegakkan. Bersyukur dan bersabar. Dua sisi yang harus kita tegakkan. Kan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amruhu kullu khair. Semua urusan itu adalah kebaikan. In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur, dan itu kebaikan untuk dia. Wa in asabathu dharra, sabar. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Fa huwa khairul, maka itu kebaikan untuk dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang demikian kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Mungkin Ustaz ini ada katanya juga dengan dalam rumah tangga ini Ustaz, setelah bersyukur, bersabar, tidak terlepas Ustaz ini saling memaafkan dalam rumah tangga Ustaz, karena ini juga ini yang sering membuat dalam rumah tangga ini tidak bisa terbangun dan harmonis karena tidak bisa saling memaafkan. Kira-kira bagaimana ini Ustaz ini? Nabi kan mengatakan istausu bin nisa. Teruslah memperhatikan, menasihati wanita. Karena mereka terbentuk dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi maksudnya memaafkan itu dalam makna kita tidak membiarkan kesalahan itu terjadi, tapi tidak membuat hal yang merusak hubungan itu. Jadi maksudnya
memaafkan bukan berarti membiarkan ketika ada hal-hal yang. Jadi istausu, selalu berwasiat, selalu bernasihat. Bahkan Nabi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya langkah-langkah dalam nusyuz ya. Ketika ada istri yang kemudian tidak taat, tidak patuh. Ya, kata Nabi sallam, peringatkanlah, faiduhunna, peringatkan, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan dia di tempat tidur. Itu menunjukkan meninggalkan istri di tempat tidur, kita tidur di tempat yang berbeda itu sudah peringatan harusnya. Itu sudah nampak sebagai satu peringatan. Wadribuhunna, dan pukullah. Ya, tapi pukul bukan maksudnya menyakiti, tapi menunjukkan adanya hal yang harus diperbaiki. Dalam jadi memaafkan bukan berarti menerima keadaan yang salah kalau dia salah, tapi meluruskan. Ya. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak mengapa bisa didiamkan, karena Nabi SAW juga kadang memperbaiki hubungannya atau menegur istrinya dengan diamnya. Ya, kadang juga dengan diamnya. Jadi memaafkan itu dalam makna itu tadi. Ya. Kita menerima kekurangannya atau kekeliruannya, tapi juga di sisi yang lain meluruskannya. Mungkin ada katanya ini saling mengetahui mungkin antara tugas suami dan istri dalam rumah tangga. Iya, itu kadang-kali saat itu juga karena tidak mengetahui mana tugas suami, mana tugas istri. Iya. Mungkin ada. Jadi secara umum, seorang laki-laki atau seorang suami itu adalah qawwam. Dia adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung maksudnya dia memegang kepemimpinan di tengah-tengah keluarga. Jadi dituntut sebenarnya laki-laki itu lebih dari sisi misalnya pengetahuan. Jadi jangan cuma istri yang menuntut ilmu, suami juga harusnya menuntut ilmu, karena jangan sampai istrinya lebih banyak tahu daripada suaminya. Padahal suami yang harus mengarahkan, dan istri yang mengarahkan. Meskipun istri tidak menutup kemungkinan untuk mengarahkan, kalau dia memang lebih tahu, tapi seharusnya itu adalah di tangan suami. Juga tentang nafkah misalnya. Hendaknya suami itu punya tempat di mana dia memperoleh nafkah yang halal, yang pantas, berapapun itu. Yang penting menunjukkan tanggung jawabnya untuk kemudian menafkahi keluarganya. Dan itu tidak menutup kemungkinan istri juga punya sumber nafkah, tidak menghalang itu. Tapi maksudnya keluarga atau rumah tangga itu ditopang oleh nafkah dari suami. Jadi itu suami bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Kemudian para wanita adalah menaati suaminya dalam kebaikan. Secara umum kan di kultur kita, mengurus rumah tangganya, kemudian bagaimana dapurnya, bagaimana rumahnya, bagaimana pendidikan atau pengarahan anak-anaknya. Jadi istri itu seolah menjadi pengatur secara umum urusan-urusan di dalam rumah. Adapun laki-laki adalah menjadi pemimpin secara umum, kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu secara umum. Tapi bisa saja ada hal-hal yang bisa diatur dalam rumah tangga, dan juga kultur yang ada selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Secara umum seperti itu. Betul, Ustaz. Jadi mungkin ini Ustaz, dalam rumah tangga ini Ustaz, tadi itu sudah disebutkan bahwa kita mungkin Ustaz saling memaafkan kesalahan dalam rumah tangga mungkin Ustaz. Ini terkadang sifat ego dari suami atau istri, mungkin ini yang kita ada nasihat tentang bagaimana trik untuk saling memaafkan dalam rumah tangga ini Ustaz. Yang pertama tadi sebenarnya telah disinggung sebelumnya tadi. Yang pertama adalah bahwa kita sekali lagi mindset dalam rumah tangga itu, mindset dalam membangun rumah tangga atau mindset dalam interaksi rumah tangga itu harus dibangun bahwa dia adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Seperti itu. Jadi kita beribadah. Maka ketika ada hal-hal yang kita tidak sepakat, kita tidak sejalan, maka kita mengembalikannya kepada bagaimana tuntunan agama di dalamnya, bagaimana tuntunan agama di dalamnya. Kemudian tadi ketika kita memandang rumah tangga, pernikahan itu sebagai bagian dari ibadah, maka center dari ibadah itu, pusat dari ibadah itu adalah kita kepada Allah, bukan bagaimana orang lain kepada kita. Jadi bukan bagaimana orang lain. Sekali lagi, ketika terjadi persoalan, maka yang kita pandang terlebih dahulu adalah
bagaimana kita menyikapinya. Iya. Bukan bagaimana orang lain bersikap kepada kita. Iya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya. Iya. Coba lihat Nabi SAW tadi. Iya. Jadi kan dia biasa saja menuntut istrinya. Iya. Kenapa kau tidak memasak? Kenapa kau tidak dari kemarin? Itu bukan seperti itu kan. Ini jadi karena center dari ibadah itu, pusat ibadah itu adalah diri kita. Iya, terkadang kita memang lalai ini seperti iya. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana saya bersikap ketika keadaannya seperti ini. Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bernilai ibadah. Maka Nabi SAW memaafkan itu. Iya, memaafkan itu, mengatakan kalau begitu saya puasa. Tidak ada selesai persoalan. Dan tidak menambah runyam masalah. Tidak menambah runyam masalah, dan itu juga tidak menjadi hal yang bermasalah kepada keluarga beliau, karena beliau akhirnya berpuasa, maka tidak ada tanggung jawab istrinya lagi untuk memenuhi apa yang seharusnya dilakukan. Tapi ini Ustaz, mungkin karena waktu ini sudah tidak lama lagi, mungkin kita bisa lanjutkan lagi di cakap-cakap berikutnya. Saya mau kasih kesimpulan dari pertemuan tadi kita ini. Yang pertama itu, mari kita selalu berdoa untuk kesehatan, utamanya di masa pandemi ini. Memang kami sengaja selalu pakai masker karena memang di lembaga kita ini ditegaskan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, Ustaz. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga ini, mari kita memperbanyak doa agar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita selalu mendukung keluarga dalam segala hal-hal yang berbentuk positif. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan keluarga harus menjadi prioritas utama dan harus melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keluarga harmonis menurut Islam dan memberkahinya, dan intinya adalah mempertemukan kita di jannahnya. Amin. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa, sekali lagi kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.